Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Minggu ini kita akan memakai kata kebaktian yang kedua, yaitu Minggu Paskah yang kelima, dengan tema menghadirkan suasana positif dengan berpikir dan berperilaku positif menurut tuntunan Roh Kudus. 9 Mei 2021. Pada Minggu pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik, Penatua Ibu Rista Pardede, Penatua Ibu Yanti Isnawati, dan Prokantor Ibu Eva Loide Sirait dan Saudari Sinta. Pemusik Ibu Yesi Maria Huta Barat, Bapak Aprijal Tarihoran. Multimedia Saudara Miguel Huta Barat dan Saudara Santo Paulus Giawa. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Paskah yang kelima kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga.
dalam Paskah yang kelima ini kita memiliki nas pembimbing yang terdapat di dalam surat Filipi pasal kedua ayat kelima. Filipi pasal 2 ayat kelima yang berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian nas pembimbing, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 14. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita atas segala kesalahan yang telah kita perbuat dalam hati kita dalam saat teduh secara pribadi-pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita menaikkan pujian dari KKB 36, Munteu Boga Karendahan. Bisa berasa, yang
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus diundang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita yang terdapat di dalam Kolose pasal pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal pertama ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan dengan menyanyi dari NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kita persiapkan bacaan firman Tuhan dalam minggu Paskah yang kelima, yakni yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat 48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat 48. Jika kita sudah menemukan, biarlah dalam kondisi terbuka dan kita mohon kuasa Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar atas dunia ini, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mati dan Allah yang bangkit itu, kami mengucap syukur. Sudah 5 minggu kami Tuhan mengimani Engkau Allah yang bangkit. Dan kami percaya Allah yang bangkit itu tidak pernah meninggalkan kami.
karena kami memiliki sahabat yang selalu menguatkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Baik, dalam kebaktian Paskah minggu kelima ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, untuk setiap alat media elektronik kami, terlebih hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat 48, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Petrus dan Cornelius. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Puji Tuhan, di minggu Paskah kelima ini kita dimampukan Tuhan, baik pribadi lepas pribadi yang melayani hari ini dan beribadah secara daring melalui kanal YouTube GKP Jati Asih. Kita akan bersama-sama memaknai satu tema yang berbicara menghadirkan suasana positif. Menghadirkan suasana positif dengan berpikir dan berperilaku positif menurut tuntunan Roh Kudus. Menurut tuntunan Roh Kudus, tidak hanya berpikir, namun juga melakukan. Semua hal harus positif. Padahal, ketika saya membaca judul ini, saat ini semua nggak mau positif tentunya. Dalam kondisi pandemi saat ini, kita maunya negatif, atau bahkan tidak terpapar sama sekali. Wah, saat ini kita disuruh positif. Ini tentu berbicara hal yang berbeda. Ini adalah undangan bagi kita di minggu Paskah yang kelima. Diminta untuk positif dalam pikiran dan perbuatan. Itu bukan karena kuat kita atau boleh kemampuan kita pribadi lepas pribadi, melainkan karena Roh Kudus, karena menurut tuntunan Roh Kudus. Berbicara tuntunan Roh Kudus, ada satu ilustrasi yang membicarakan bagaimana sih berpikir positif itu. Dikisahkan ada satu orang yang secara duniawi memiliki kekayaan. Dia bahkan memiliki komitmen di dalam hidupnya mengumpulkan harta atau uang untuk kemudian ketika dia meninggal akan diberikan kepada orang-orang, baik secara kelembagaan melalui panti asuhan ataupun berbagai cara. Sudah dia list, sudah dia buat catatannya sendiri. Akan tetapi ketika dia mengumpulkan uang atau harta tersebut, orang kaya tersebut
banyak menerima cibiran, mendapat banyak sekali keluhan. Misalkan dalam kondisi sehari, wah kamu kaya ya, tapi kok pelit gitu. Kok kamu seperti ini? Kikir misalkan seperti itu. Wah, orang kaya ini bingung dan pusing tentunya. Kan saya di dalam hati dan pikirannya, saya kan mengumpulkan semuanya, nanti ketika saya sudah meninggal akan saya bagikan. Bagaimana ya? Kok orang-orang berpikir saya pelit? Dia pusing dan pusing. Nah kemudian singkat cerita dia kemudian lapar. Ketika dia lapar mencari satu tempat makan. Namun di tempat makan itu ekspresinya begitu pusing, ekspresinya begitu penuh keluh kesah, sehingga dapat dibaca oleh orang lain. Artinya perilaku atau pikiran itu ada satu relasi yang tidak dapat dipisahkan, karena jaraknya tidak lebih dari 1 meter. Di hati dan pikiran terlihat. Orang itu pusing, orang itu bergumul. Kok orang-orang berpikir negatif kepada motivasi hidupnya? Hingga ditanya dong sama salah satu petugas atau pelayan rumah makan tersebut. Dan ternyata usut boleh usut, orang tersebut biasa berbicara, biasa ngopi bareng atau bermain musik bersama-sama. Sebut saja misalkan di Lapo atau warung kopi misalkan. Dia ngobrol nih si pelayan itu, kenapa sih kamu stres nih kelihatannya nih? Kenapa sih pusing? Yo, enjoy aja, makan gitu kata pelayan tersebut. Ah nggak bisa, aku pusing nih. Aku dicibir, aku dihina nih banyak orang. Aku bagaimana ya orang kok berpikirnya selalu negatif kepada diriku. Loh, kenapa? Kata seorang pelayan tersebut. Kenapa kamu kok dilihat oleh orang negatif? Diceritakan. Saya sudah punya komitmen kalau nanti sudah meninggal, apa yang menjadi harta atau hasil jerih lelah saya mau saya bagikan kepada orang lain. Tetapi kok orang menganggapnya itu hal yang jelek ya, teman, misalkan seperti itu. Pelayan itu kemudian sambil melipat tangan dan tiba-tiba tangannya berubah ke arah dagunya, bilang, oh saya paham. Nah, kawan, aku punya cerita nih, tapi jangan marah ya. Kisahkan nih, ada sebuah fabel atau cerita tokoh yang dimana pemerannya adalah hewan-hewan. Diceritakan ada seekor sapi dan seekor ayam yang di dalam dunia hewan ini mereka dapat berkomunikasi. Bagaimana cerita tersebut diceritakan oleh pelayan, bagaimana ayam protes, ayam itu mengeluh, ayam itu marah, dan dialamatkannya kepada seekor sapi tersebut. Misalkan, sapi aku lagi bete nih, aku lagi kesel nih, aku lagi pundung nih, ada kawan-kawanku kok nganggap aku gak punya hidup yang berfaedah, hidup yang bermanfaat. Kok mereka tidak punya pikiran yang positif ya? Padahal aku sudah memberikan yang terbaik. Kan seperti teman-teman yang lain. Ketika mereka menjadi ayam, mereka memang bertelur. Atau memberikan tubuhnya untuk kemudian dimakan. Ketika dipotong dan dibuat menjadi satu makanan. Kok mereka berpikir demikian sih, tetap negatif bahwa hidupku tidak berguna. Kemudian sapi tersebut menjawab, wah, kamu harus tetap berpikir positif ya. Berpikir positif dan utamanya tetap melakukan panggilan hidupmu. Yakni tadi bertelur ataupun memberikan hidupmu. Tapi kan tetap protes si ayam itu. Ah, gak mau aku, kok beda ya sama kamu sapi. Kok orang pada seneng. Oh, sapi itu kemudian tentu dengan nada tidak sombong berkata, ya kan setiap pagi aku diperah, aku memberikan yang dibutuhkan oleh manusia melalui susu. Setiap pagi aku harus diperah. Cerita seekor sapi itu. Ya tentu mereka suka. Loh kok begitu? Kok mereka suka? Kok sama aku enggak? Kan padahal ketika aku sudah meninggal atau dipotong itu mereka mendapat makanan dari aku. Sapi itu pun berkata, teman, yuk berpikir positif, yuk tetap memiliki kehidupan yang berperilaku positif juga.
Bagaimana? Tetap si ayam protes. Iya dong, kamu jangan protes atau iri kepada aku. Menjadi berkat, kata sapi itu, mungkin dia seekor sapi Kristen. Menjadi berkat itu ketika hidup, bukan ketika sudah mati. Jadi bisa tidak kemudian kamu seperti itu? Selagi kamu hidup, berikan yang terbaik. Itu yang aku lakukan, diperah, memberikan susu kepada manusia atau para pengerja saat ini. Kamu jangan mengeluh, kamu tetap bersemangat menghasilkan telur, dan kalaupun kamu ada komentar yang negatif, tetap berpikir positif. Oh begitu ya, begitulah cerita yang disampaikan pelayan itu kepada seorang kaya itu. Orang kaya itu langsung bergumam. Oh, kemudian berkata juga kepada pelayan, jangan-jangan ini aku ayam ya? Ya aku nggak bilang kalau kamu berpikir seperti itu, kamu seperti ayam. Yang dimana kamu merasa orang lain berpikir negatif kepada kamu. Padahal orang lain itu mengundang kamu sebagai pribadi, kata pelayan itu kepada orang kaya tersebut. Selagi hidup, berikanlah apa yang terbaik di dalam hidupmu. Bukan ketika sudah meninggal, bukan ketika sudah tutup usia. Berikanlah yang terbaik. Jangan berpikir negatif kalau ada yang sedang komentar atau memberikan pesan. Nah, kita pun diajak di minggu Paskah yang kelima, seperti di nas pembimbing yang dituliskan dalam Filipi pasal 2 ayat kelima. Filipi pasal ke-2 ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa harus kepada Yesus Kristus? Kembali lagi, Yesus Kristus Tuhan kita memberikan keselamatan itu melalui hidupnya yang menderita di kayu salib. Dia tetap melakukannya. Dia tetap berpikir positif. Dia tetap melakukan dalam perbuatan. Walaupun sebagai manusia, Tuhan kita Yesus Kristus pernah, mungkin dalam bahasa kita, galau atau sedang bingung ketika di Taman Getsemani, di mana ketika dia keluhnya atau keringatnya pun bahkan seperti darah, karena dia bergumul harus menjalani Via Dolorosa, bukan karena dia berdosa, tapi karena kita yang berdosa, sengaja atau tidak sengaja. Dia tetap berpikir positif dan melakukan yang positif. Nah, tentu ketika kita selaku umat percaya menjalani hidup berdasarkan prasangka, berdasarkan asumsi atau dalam bahasa akademisnya prapemahaman, di mana setiap orang akan bingung, di mana setiap orang akan mengalami kesulitan atau mengalami kebuntuan di dalam hidupnya, karena hidupnya termakan atas asumsi orang lain. Orang lain bilangnya misalkan dalam ilustrasi, dia pelit misalkan seperti itu. Dia hanya mengumpulkan uang misalkan. Padahal dia mengumpulkan uang untuk nanti ketika dia meninggal baru diberikan. Nah, itu yang kemudian menjadi kita sama-sama maknai. Berbuat baik, berpikir positif itu susah, sulit. Namun bukan berarti membatasi kita untuk berperilaku, melakukan kehendak Tuhan dalam hal-hal yang baik, walaupun orang lain menganggapnya tidak baik. Seperti bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, yang tadi bersama-sama kita baca di ayat 44 sampai 48, di mana Kisah Para Rasul tidak bisa kita lepaskan dalam pembacaan sebelumnya. Ada dua perikop sebelumnya, baik di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai ke-33 dan Kisah Para Rasul ayat yang ke-34 sampai ayat 43.
Kisah Para Rasul 2 perikop sebelumnya itu menceritakan bagaimana Roh Allah menuntun, bagaimana Roh Allah membimbing Petrus untuk tinggal di rumah Simon, seorang penyemak kulit, atau yang melepaskan kulit dari daging, yang pastinya saat itu dianggap oleh tradisi dan orang Yahudi merupakan pekerjaan yang najis. Saat itu penyemak kulit dianggap najis. Penyemak kulit itu dipandang negatif. Di sana Petrus harus tinggal berhari-hari. Di sana Petrus harus tinggal di dalam rumah penyemak kulit tersebut. Kisah Rasul ini menceritakan perjumpaan Petrus bersama orang-orang ini, lebih dari satu tentunya. Mereka para penyemak kulit, orang yang mencabut kulit dari daging yang dianggap najis oleh orang Yahudi dan tradisinya pada saat itu. Lalu bagaimana Petrus tetap berpikir positif dan berperilaku positif? Padahal secara tradisi, padahal secara pemahaman orang Yahudi dianggap najis. Nah, kita melihat bahwa inilah pergumulan bagaimana bersikap positif, bagaimana berpikir positif. Kisah Para Rasul yang kemudian menjadi dasar firman Tuhan menggiring atau membimbing kita untuk pribadi lepas pribadi mau koreksi diri pribadi lepas pribadi. Melihat bagaimana apakah secara pribadi dapat berpikir positif atau tidak sama sekali. Seperti Petrus yang dipakai oleh Allah, yang dimana Allah bekerja melalui kuasa Roh Kudus di luar akal sehat, di luar pemahaman. Karena pemahaman sebelumnya menurut tradisi Yahudi dianggap najis. Namun Petrus harus tinggal, namun Petrus harus hidup dalam komunitas orang-orang najis tersebut atau penyemak kulit tersebut. Apa yang terjadi, Petrus juga menjadi pelajaran, tidak hanya bagi Petrus, orang-orang Israel pada saat itu atau orang-orang Yahudi pada saat itu, namun juga bagi kita dan gereja. Kita dan gereja adalah kumpulan pribadi lepas pribadi yang diselamatkan, tapi bukan untuk berpikir, tapi bukan untuk bertindak seolah-olah hanya diri kita yang selamat, seolah-olah keselamatan dari Yesus Kristus hanya eksklusif, tidak sebatas kepada kita, tetapi kepada siapapun dan dimanapun. Kita bersama-sama diajak seperti Petrus yang mau tinggal di mana Petrus mau bergaul dengan para komunitas atau orang-orang yang dianggap najis. Gereja harus kemudian secara pribadi bertobat atau merefleksikan sebagai pribadi hidup, sebagai pribadi dalam panggilan hidup, mampu atau tidak, tetap berpikir positif, tetap berperilaku positif. Gereja harus mengubah bagaimana baik secara program, bagaimana sebagai pribadi lepas pribadi mau menghampiri dan utamanya tetap berpikir positif dan berperilaku positif. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, perjumpaan Petrus dengan Cornelius dan orang-orang non-Yahudi pada saat itu di rumah Cornelius dan mereka yang disebut tadi penyemak kulit itu, di sini kita melihat memberikan pelajaran yang berharga. Ada pelajaran yang berharga di mana tentang betapa tidak mudahnya kita menyelami pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kita memahami pekerjaan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Kita harus berpikir positif dan berperilaku positif walaupun di
dianggap jelek, walaupun dianggap negatif. Seperti dalam ilustrasi tadi, mampu atau tidak, dalam ilustrasi tersebut orang kaya itu bisa tetap berbuat kasih, tetap membagikan berkat, tidak harus menunggu ketika dia sudah meninggal, tetapi ketika dia hidup, dia memberikan itu bagi mereka yang sudah mencibir, bagi mereka yang sudah menghina. Kita pun kembali tidak hanya kepada Petrus yang bergaul dengan Cornelius dan para penyemak kulit itu, kita juga kembali mengingat bagaimana Yesus bergaul sangat erat dengan manusia yang berdosa, yang kita sudah pernah dengar dan baca mereka, yakni para perempuan atau perempuan Samaria. Dan kita juga mengingat bahwa ada kehidupan atau dalam perjalanannya perempuan si Samaria itu yang murah hati, yang mau menjadi berkat. Kita diundang. Jadi jangan batasi karya Roh Kudus. Jangan batasi karya Roh Kudus dengan sikap dan pikiran yang negatif. Kalau dengan bahasa saudara kita, jangan seujung. Mampu atau tidak kita tetap berpikir dan berperilaku positif. Jangan bilang, dia nih baik karena ada maunya. Dia baik nih karena lagi pamer. Dia baik mah cuma ingin mencari tahu kelemahan aku, misalkan seperti itu. Jangan. Tapi kita tetap mau berpikir dan berperilaku positif kepada siapapun yang menganggap kita negatif. Manusia tidak hanya memahami maksud Allah yang begitu sulit dan tidak dapat terselami, tapi kita mau atau tidak menyerahkannya kepada Roh Kudus. Hal ini nampak dari mana Petrus yang mau mengikuti kehendak Allah, yang dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus melampaui prasangka, praduga, dan utamanya pemahamannya seorang Petrus ini. Harusnya dia kan orang Yahudi yang tahu tradisi. Kan saya nggak boleh bergaul, kan saya nggak boleh tinggal di mereka, orang-orang penyemak kulit itu atau Cornelius itu. Tetapi Petrus tetap menghampiri. Kita pun demikian, kalaupun ada orang yang berdosa, baik secara hukum maupun secara agama, kita tetap menghampirinya. Loh, ngapain saya belajar dari Petrus yang menghampiri Cornelius? Jangan lupa kembali di Minggu Paskah yang kelima, kita belajar dari Tuhan Yesus yang tetap berpikir positif dan berperilaku positif dengan menghampiri Anda dan saya, yang secara Alkitab ataupun pemaknaan Allah melihat kita ini negatif. Tapi Yesus menghampiri kita. Nggak hanya itu, Dia memanggil kita sebagai sahabat. Ini yang luar biasa. Selamat pribadi lepas pribadi diundang untuk dapat menghampiri, untuk dapat berpikir dan berperilaku positif bagi mereka yang secara masyarakat, secara norma sosial, agama sudah negatif. Tuhan memberkati untuk kita pribadi mampu berpikir positif dan berperilaku positif. Tuhan memberkati. Amin. Tebus dosa
Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang melandasi persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berkata, Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat lengkap Kidung Jemaat 147. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan, berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat yang telah Kau limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, yang kami yakini sebagai sumber berkat dalam hidup kami. Ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami jumpai. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki dengan ketulusan dan kerendahan hati. Ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, dan persembahan yang kami bawa ini kiranya dapat terpakai sebagaimana seharusnya. Kami serahkan persembahan kami ini ya Bapa, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sejenak kami akan membaca pokok-pokok warta jemaat. Bidang peribadatan, kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, Minggu Prapaskah kelima, kita dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI yang bertemakan ibadah Minggu pada pagi hari ini menghadirkan suasana positif dengan berpikir dan berperilaku positif menurut tuntunan Roh Kudus. Untuk ibadah tanggal 16 Mei 2021, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ervina Lumban Toruan SSI. Untuk kebaktian kategorial, kebaktian kaum perempuan pada hari Rabu, kita dapat mendengarkannya melalui podcast yang ada di GKP Jati Asih. Dan untuk kebaktian rumah tangga ditiadakan sehubungan dengan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian pemuda remaja dan kebaktian sekolah minggu terlampir pada warta jemaat itu. Dan untuk kelas katekisasi CD angkatan September 2021,
Kelas katekisasi akan dilaksanakan secara virtual atau daring melalui media Zoom pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 19 dan pengajar katekisasi oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Bidang keesaan dan kesaksian, kami mendukung di dalam doa bagi jemaat kami yang sakit baik dalam pemulihan juga. Bagi yang sakit, Bapak Makmur Sianturi, Saudari Nona Mailuhu. Untuk jemaat yang dalam pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, dan Bapak Panal Hamanurun. Untuk jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, pada tanggal 9 Mei, Bapak Salomo Dairi, tanggal 10 Mei, Ananda Mikaela Kalista Dairi, 11 Mei, Bapak Jalinson Purba, 15 Mei, Bapak Immanuel Sembiring Pandia, Bapak Tahan M. Lumbandau. Selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya usia saudara dan saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun yang terambil dari Ulangan pasal 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Warta sepekan, Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKP Jati Asih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur ibadahnya melalui transfer ke rekening bendahara jemaat, yakni rekening BCA atas nama Bapak Rudi Nasmita. Dengan mencantumkan berita transfer pada persembahan dan tanggal serta bulannya, ataupun dalam bentuk pemberian tunai langsung ke bendahara jemaat, nama Tuhan yang dimuliakan. Ruang informasi, kegiatan pelayanan pekerja, sehubungan dengan surat permohonan pelayanan firman yang diterima oleh Majelis Jemaat GKP Jati Asih, maka Pendeta Rudolfo Damanik SSI akan melayani firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 9 secara onsite di GKP Yeruel Cibubur dan GKP Bekasi juga dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo secara onsite pada pukul 17. Berita yang kedua, Penatua Risama Warumu akan melakukan perjalanan pulang kampung ke halamannya di Nias di Sumatera Utara. Mohon dukungan doa agar selama dalam perjalanan dan kembali ke Bekasi dalam kondisi sehat dan selamat. Sehubungan dengan adanya keperluan keluarga, maka Penatua Jalinson Purba mengambil cuti pelayanan selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan mengakhirnya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah menyelamatkan kami perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Selaku umat manusia, pribadi lepas pribadi, Tuhan mampukan kami di minggu Paskah kelima ini atau minggu-minggu berikutnya secara pribadi, keluarga, berjemaat dapat berperilaku positif secara pemikiran dan tindakan nyata dalam hal menghadirkan damai sejahtera, dalam hal bersama-sama berjuang walaupun ada berbagai keterbatasan. Kami mau ya Allah seperti Petrus yang dimampukan oleh Tuhan untuk berjumpa dan berrealisasi dengan Kornelius. Tuhan mampukan kami seperti Petrus yang telah Tuhan pakai
untuk berjumpa dengan mereka non-Yahudi, dengan Cornelius juga. Kami mau Tuhan pakai pribadi lepas pribadi, dan utamanya kami mengimani bahkan Engkau sendiri ya Allah, perantara Tuhan kami Yesus Kristus, mau menghampiri kami, mau menghadirkan suasana yang positif, penuh dengan damai sejahtera Allah. Kami pun rindu Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera Allah bagi sesama. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Allah, pribadi lepas pribadi, Tuhan mampukan. Kami juga mendukung dalam doa ya Allah, untuk pribadi lepas pribadi yang sedang sakit. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Makmur Sianturi dan Saudari Nona Mailuhu. Tuhan berkati dan berikan kekuatan, harapan, iman kepada Tuhan bahwa Allah akan menghadirkan kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami mengingat dan mendukung dalam doa untuk mereka yang dalam proses pemulihan, untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Saulata, Ibu Emi Suratmi, Bapak Panal Hak Manurung. Tuhan jamah dan teguhkan iman pengharapan kepada mereka pribadi lepas pribadi dan juga kepada setiap anggota keluarga untuk tetap percaya bahwa pemulihan datangnya dari Tuhan, dan mengimani setiap proses pemulihan, setiap proses untuk kesehatan ada di tangan Tuhan, dan rindu mereka pribadi lepas pribadi tetap percaya kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur di tengah-tengah kami pribadi lepas pribadi, dan kami mau didukung di dalam doa mereka yang Tuhan telah tambahkan usia, untuk Bapak Salomo Dairi, Ananda Mikaela Kalista Dairi, Bapak Jalinson Purba, Bapak Immanuel Sembiring Pandia, Bapak Tahanan M. Lumban Gaul. Tuhan, kami percaya tidak menambahkan saja usia, tapi juga menambahkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dan jadikan mereka juga berkat bagi sesama. Allah yang maha baik, di tengah-tengah persekutuan di GKP Jatiasi, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga, yakni Ibu Desti Mariana Giawa dan keluarga Ibu Dorce CL Sosialisa. Tuhan jamah pribadi lepas pribadi, untuk Tuhan hadirkan berkat dalam kehidupan mereka dan pakai mereka menjadi berkat bagi sesama. Allah yang maha baik, kami juga mengucap syukur Tuhan telah memakai, Tuhan telah memberkati kami untuk melayani Tuhan di minggu Paskah yang kelima ini. Kami mengucap syukur ya Allah, baik dengan para penatua maupun dengan pribadi lepas pribadi yang melayani di tengah-tengah lingkup Gereja Kristen Pasundan, baik prokantor yakni Ibu Evaloi Desirait dan Saudari Jinta. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kami ada pemusik yakni Ibu Yesi Mariana Utabarat Siwabesi dan Bapak Afrizal Tarihoran dalam permainan musik yang mereka telah berikan. Kami juga mengucap syukur adanya Miguel Utabarat dan juga Santo Paulus Giawa. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi untuk selalu mendapatkan dan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka dan dibagikan dalam berbagai cara, baik dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mendukung dalam doa untuk pengawas perbenaran jemaat, untuk komisi pembantu setempat dan unit TK dan juga guru TK-nya ya Allah. Kami mendukung dalam doa untuk setiap komisi kategorial maupun non-kategorial. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami mendukung dalam doa apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kegiatan yang sedang dijalani atau dilakukan untuk pribadi lepas pribadi dalam pekerjaannya, untuk pribadi lepas pribadi dalam proses pendidikannya, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan jamah. Terlebih kami mengingat sekalipun di dalam kondisi pandemi, mampukan kami tetap mematuhi protokol kesehatan ya Allah yang maha baik. Ya Allah, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, badan-badan pelayanan di dalamnya, dan setiap unit. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Kami mengingat juga untuk Badan Pekerja Klasis Wilayah Bekasi dan
di tempat manapun lainnya ya Allah. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo hingga aparatur negara terendah sekalipun. Terlebih dalam pandemi ini kami mendukung dalam doa untuk pengadaan vaksin atau pendistribusian vaksin dimampukan oleh Tuhan. Dan tentunya kami bisa mempertahankan daya tahan tubuh untuk kemudian memutus penyebaran dari virus corona. Kami juga mendukung dalam doa untuk proses masa-masa lebaran ini ya Allah, yakni di tengah-tengah zaman atau fase mudik, kiranya kami tetap menahan diri untuk tidak tersebarnya virus corona. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Terlebih kami berdoa dijauhkan dari bencana alam ya Allah, baik di Jati Asih maupun dimanapun kami berada ya Allah. Tuhan berkati kami ya Allah pribadi. Tuhan dengarkan setiap untayan doa kami di hati dan pikiran kami ya Allah. Kami tahu untuk setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian diundang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Bersinar, bersinar.
kondisi berdiri, kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan berdiri kembali dan bersatu teduh. Selamat hari ini.